Lalu saya geleng dan tidak menjawab. Jadi, kamu puasa? Oh. Apakah saya berbuat dosa padahal saya ingin menutupinya? Dosa. Karena Anda berbohong. Ya. Anda berbohong. Kan nggak harus dijawab. Antum puasa ya? Kok tanya-tanya? Kan bisa kan? Kan nggak harus menjawab. Apakah antum harus menjawab? Ketika kita sedang berpuasa, ditanya teman, antum sedang puasa. Apakah kita harus menjawab? Kan tidak harus menjawab. Bilang aja, rahasia lah. Gini akhi, kalau antum puasa, saya mau sediakan buka puasanya. Oh iya. Begitu. Jadi, Khofiddin, kalau kita merasa diri kita akan muncul ria, nggak usah jawab. Itu rahasia dong, masa dikasih tahu. Kalaupun saya puasa kan nggak ada masalah. Kalaupun saya nggak puasa juga nggak masalah. Emang masalah buat lo? Gitu aja udah. Jadi tidak harus dijawab. Jika Maslamah bin Abdul Malik merahasiakan amalannya, bagaimana bisa sampai kepada kita, Ustadz? Maslamah bin Abdul Malik, kan tadi nggak diketahui siapa orangnya. Maslamah bin yang berbuat itu bukan Maslamah bin Abdul Malik. Antum sudah minum? Minum dulu. Ya. Yang berbuat bukan Maslamah bin Abdul Malik. Maslamah bin Abdul Malik komandan perang. Yang melobanginya prajuritnya, dan sampai sekarang nggak tahu siapa namanya. Ya. Ustadz, bagaimana ada seorang yang menyuruh kita untuk beribadah namun dia sendiri tidak melakukannya? Ibadah itu adalah menikah. Saya ulangi pertanyaannya. Ustadz, bagaimana ada seorang yang menyuruh kita untuk ibadah namun dia sendiri nggak melakukannya? Maksud ibadah di sini menikah, Ustadz. Artinya dia nyuruh orang nikah, dia sendiri nggak nikah. Perhatikan ikhwatiddin, ya. Kita sebagai seorang muslim, sesama kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi, kalau kita dinasihati seseorang dengan nasihat yang baik, terimalah. Walaupun kita lihat dia tak melakukannya. Misalnya ini, tapi syaratnya nasihat baik ya. Misalnya ini, misal nih ya, kita punya tetangga preman, dan kita tahu dia tak pernah sholat, tapi dia tahu kita itu rajin ke masjid. Udah, satu sore kita masih nyapu halaman, sementara adzan dah berkumandang. Tetangga kita yang nggak sholat itu mengingatkan, Bang, biasanya pergi sholat, itu udah adzan tuh. Apa yang harus dilakukan? Kita lakukan. Apa kita katakan? Urus aja diri lo. Ente aja nggak sholat, dia nyuruh orang sholat, begitu? Tidak, terimalah nasihat dia. Oh iya, terima kasih, jazakallah khairan. Begitu, karena dia menasihati kita ke kebaikan. Masalah dia nggak sholat, nanti ada gilirannya kita nasihati dia. Begitu caranya ikhwatiddin. Jadi kalau ada seorang datang kepada antum, Bang, abang kenapa nggak nikah? Orangnya keren, kok nggak laku-laku juga, Bang? Ya kasih tahu alasannya. Ya, saya belum sanggup untuk mencari nafkah misalnya. Kasih tahu alasannya, ikhwatiddin. Ya. Dan kamu kenapa kok belum nikah? Iya, saya belum dapat izin orang tua. Kan bisa saja seperti itu, ikhwatiddin. Jadi jangan sampai kita itu ya menolak nasihat dia, padahal nasihatnya nasihat yang baik. Itu ikhwatiddin. Agak storing apanya? Mic-nya. Saya ingin bertanya, saya seorang penerima beasiswa dari dana tersebut dari zakat pegawai bank. Bagaimana itu Ustadz? Allahu a'lam bissawab.
ikhwatiddin, apabila seorang memegang uang riba, maka kewajiban dia yang penting dia lepas ini ribanya. Dia lepas ribanya. Udah? Adapun orang yang menerimanya tak masalah. Kenapa? Karena ribanya dia. Ikhwatiddin perhatikan. Masalah benda yang haram itu ada dua. Yang pertama, zatnya yang haram. Zatnya yang haram. Apa contohnya? Hah? Apa? Khamar. Apalagi babi. Ini walaupun dia beli dengan uang hasil kerja yang halal, tetap haram. Ya. Kemudian ada bendanya, zatnya halal, tetapi didapati dari yang haram. Halo? Anybody home? Ayo, fokus. Yang kedua, apa tadi? Yang pertama apa tadi? Ini saya sedang bertempus lumus ini, sedang mengambil perhatian antum. Yang pertama, zat yang haram. Ini dia apa-apain juga tetap haram. Walaupun digoreng tetap haram. Ya. Yang kedua, bendanya halal, cara mendapatkannya haram. Dan ini terbagi pada dua. Mendapatkannya dengan cara menzolimi orang lain, dan ada juga mendapatkannya dengan cara tak menzolimi orang lain. Kalau mendapatkannya dengan cara menzolimi orang lain, maka harus dikembalikan kepada orang yang punya. Seperti dia mencuri apa misalnya? Mencuri ayam. Baik. Boleh nggak kita makan ayam? Boleh. Tapi kalau ayam curian, nggak boleh, haram. Terus bagaimana caranya? Boleh nggak kita menerima barang yang kita tahu ini ayamnya ayam curian? Boleh? Nggak boleh, karena ada yang terzolimi. Ada yang tak terzolimi, ikhwatiddin. Di antara seperti riba ini, riba bank, itu nggak ada yang terzolimi. Jadi bagaimana? Yang penting yang punya lepaskan ribanya. Yang menerima tak masalah, karena bukan dia yang melakukan riba. Karena Rasulullah mengatakan yang dilaknat adalah orang yang memakan uang riba dan yang memberikan riba. Artinya kalau ada si A dan si B melakukan transaksi hutang piutang, A meminjam kepada si B 100.000. Kata si B, kamu harus pulangkan 110.000. Si B yang memberikan riba, si A yang makan uang riba. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi insya Allah tak masalah. Bagaimana jika sifat ujub tidak diucapkan di lisan, hanya dalam hati saja ada ujubnya? Apakah harus hapus amalan, ikhwatiddin? Kalau masih dalam hati, ikhwatiddin, itulah tempatnya ujub. Kalau kita rasakan itu, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dipeturutkan. Karena kalau dipeturutkan akan muncul di lisan dan akan tercermin dalam tindak tanduknya. Hati-hati. Kalau sudah terbersit, hati-hati. Ustadz, ana sering kelepasan buang angin di depan istri. Jadi kadang istri agak merajuk sedikit, Ustadz. Dosakah saya, Ustadz? Ya kalau antum sudah jelas, antum buang angin. Lantas antum katakan, istriku, marilah kita hidup bersama. Ya marahlah dia. Ya, marahlah dia. Ikhwatiddin, pertama, kalau sudah rumah tangga itu, ikhwatiddin, harus ada komunikasi. Antum harus katakan kepada istri antum, Dik, abang itu, Dik, kalau sudah terasa ada angin, bawaannya mau keceplosan aja, Dik. Maaf, Dik, ya, kalau kamu dengar, Dik, ya. Ataupun kalau kamu nggak dengar, kamu cium baunya, maafkanlah, Dik, ya. Oh iya bang, nggak apa-apa. Insya Allah nggak merajuk. Jangan pula ada jenis suami ini, sudah jelas dia mau buang angin, sengaja dia punggungkan istrinya. Marah istrinya.
itu berarti tak punya adab, ikhwatiddin. Ya, istri pun kalau tahulah suaminya seperti itu, nasihati aja, jangan merajuk. Ya, jangan merajuk, bang, janganlah bang. Masa asik kentut aja abang depan saya. Rahasia kalau kentut abang itu, begitu. Demikian ikhwatiddin, ya. Komunikasi aja nggak apa-apa ikhwatiddin, jangan sampai merajuk. Kalau istri antum merajuk gara-gara dia cium angin antum yang kurang enak tersebut, cobalah ajak dia makan. Sebagai penebus dosa abang, udahlah kita makan ya dia. Silakan adik mau makan apa saja, mau terserah adik mau pilih apa saja. Sop buntut, sop iga-iga, ayam geprek, ayam penyet, silahkan dek. Tapi jangan lebih 10.000, misalnya begitu. Kalau antum hanya mampu segitu. Tapi kalau mampu, bilangkan mau apa, silahkan, gak ada masalah. Demikian ikhwatiddin. Kalau dia masih merajuk, udah gini aja lah dik. Kalau abang tambah uang belanja gimana dik? Oh iya bang, udah tambah ikhwatiddin. Istri itu insya Allah mudah menjinakkannya, insya Allah. Ya Ulung? Pengalaman Ulung ini. Zaman sekarang banyak sekali dai-dai. Apakah boleh mengambil dari dai-dai yang berbeda akidah? Ikhwatiddin, perhatikan, kita nggak usah bicara masalah dai, masalah makanan. Baik, ketika setiap warung menyediakan ayam penyet, ayam penyet, ayam penyet, ayam penyet, antum kepingin makan ayam penyet, kira-kira antum pilih-pilih nggak? Hah? Pilih-pilih dong, ya. Ada yang ayam penyet itu cabenya pedas luar biasa. Makan sedikit, jigak langsung rambut. Ada yang sedang. Itu untuk perut kita, ikhwatiddin. Kita pilih-pilih. Apakah untuk akidah kita? Kita nggak pilih-pilih? Masya Allah. Kita khawatir dengan perut kita. Kita tak khawatir dengan akidah kita. Apakah ini bisa diterima? Nggak bisa, Pak. Kok bisa? Nggak bisa diterima. Masalah akidah pilih-pilih. Harus pilih-pilih. Yang benar-benar selamat. Karena kita khawatir ada virus yang akan merasuk ke dalam hati kita. Makanya para salafus saleh terdahulu, ikhwatiddin, jangankan mereka mengikuti pengajian tersebut, suara mereka saja, kalau kedengar, mereka tutup telinganya. Kenapa? Khawatir syubhatnya masuk. Al-qulub dha'ifah, wasyubhatu khattafah. Hati itu lemah, tapi syubhat itu keras menerpa, ikhwatiddin. Makanya, banyak para thalabul ilmi bingung karena apa? Berpindah-pindah. Sembarangan dalam memilih da'i. Akhirnya syubhat. Hari ini begini, besok sudah begitu. Banyak kali syubhat. Ada lagi modelnya lain nih, ikhwatiddin. Dia masuk ke semua grup. Kalau sudah dapat syubhat, ustadz yang didesanya. Ustadz, ini ada syubhat, gimana cara jawabnya? Dia yang kena syubhat, kita yang ditekannya. Kenapa Anda masuk grup itu? Keluar, jadi nggak banyak syubhat. Kami pun nggak capek ngelayani antum. Begitu caranya, ikhwatiddin. Ya. Menceritakan kebaikan kepada istri dan anak apakah termasuk riya? Ikhwatiddin, dalam masalah ini kita menceritakan kepada anak-anak kita, jangan agar anak kita kagum, tapi agar anak kita mengikuti jejak kita. Misalnya ini, ya, misalnya anak kita sedang ngapal Quran. Nak, bapak dulu ngapal Quran, nak. Masya Allah, sambil ngantuk-ngantuk, nak. Memang susah, tapi insya Allah pada satu hari akan mudah, nak. Begitu, ikhwatiddin. Istirahatnya bapak satu hari cuma 4 jam, nak. Begitu, artinya agar dia juga sungguh-sungguh. Ceritakan kebaikan kita, agar anak kita bisa menirunya. Tapi ingat, tidak dengan membanggakan diri. Jangan juga itu jadikan senjata untuk merendahkan anak. Misalnya, anak kita malas. Kau nak
Begini saja masih PR 1 halaman sudah menggerutu. Bapak dulu kena hukum, suruh mencatat sampai 100 halaman. PR bapak dulu, ngeri. Akhirnya kan merendahkan si anak. Jangan, kasih dia semangat. Memang begitu nak kalau kita belajar. Belajar itu memang sulit. Tapi mohon kepada Allah semoga ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kasih dia motivasi. Yang penting nak, kamu itu sungguh-sungguh. Hasil serahkan kepada Allah. Begitu. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua menuntut hasil yang tinggi dari anak. Akhirnya si anak karena memenuhi tuntutan orang tua, akhirnya yang ngopek lah dia ujiannya, yang gimana curang lah. Jangan dikompetitif. Tanamkan kepada anak kita supaya mereka tuh sungguh-sungguh dalam belajar. Hasil biarkan kita serahkan kepada Allah. Gak apa-apa nak, kamu dapat nilai rendah gak apa-apa, asalkan kamu sungguh-sungguh. Begitu, itu yang terpenting ikhwatiddin. Sungguh-sungguh itu yang penting. Para ulama terdahulu mereka berkah ilmunya karena sungguh-sungguhnya. Ya, karena sungguh-sungguhnya. Bahkan kalau kita lihat sejarah-sejarah orang-orang pintar seperti Newton, itu kan kecilnya sering tinggal kelas Newton, Isaac Newton. Tapi terakhir dia menjadi orang pintar. Siapa lagi? Thomas Alva Edison, begitu juga modelnya. Siapa lagi? Ada yang tahu lagi? Dan lain-lain lah pokoknya. Bagaimana metode begadang bagi talabul ilmi yang ingin menuntut ilmu? Bagaimana metode begadang ulama? Gimana ya begadangnya? Para ulama kita tuh kalau dia begadang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika dia mengatakan bahwasanya ausini khalili an utira qabla an anam, bahwasanya kekasihku memberiku wasiat agar aku witir sebelum tidur. Agar aku witir sebelum tidur. Para ulama mengatakan Abu Hurairah itu mereka melakukan murojaah sampai larut malam. Murojaah hadis, beliau kan hafal hadis banyak ikhwatiddin. Semenjak Rasulullah doakan dia tak pernah lupa dengan hadis yang Rasulullah ucapkan. Makanya tidurnya larut malam. Dan beliau witir sebelum tidur karena khawatir nanti kesiangan tak sholat tahajud. Itu maksudnya. Jadi begadangnya para ulama dengan cara bagaimana? Dengan cara belajar. Tapi mereka tetap tidur walaupun sedikit. Ustadz, apa hukumnya bagi ikhwan yang diundang di acara pernikahan namun dia enggan untuk datang, sampai-sampai dia rela menanggung dosa demi untuk tidak datang acara pernikahan tersebut? Ikhwatiddin, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diundang, kemudian dia tidak datang tanpa udzur, maka Rasulullah menyebutkan dengan kalimat, faqad asa Abul Qasim. Berarti dia telah mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, memenuhi undangan walimatul urus, pernikahan ikhwatiddin ya, pesta pernikahan itu hukumnya wajib. Udah. Adapun undangan-undangan makan yang lain itu para ulama berbeda pendapat. Seperti undangan buka puasa, itu kan makan juga. Ya, itu berbeda pendapat para ulama. Hanya saja untuk walimatul urus sepakat para ulama kalau hukumnya wajib. Dengan catatan kalau di sana tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, ya, maka dia boleh tidak datang. Abu Ayyub Al-Ansari datang memenuhi undangan Abdullah bin Amr di saat menikahkan anaknya. Ketika dia masuk, dia lihat tembok-tembok itu sudah dilapisi dengan kain. Ya. Dan Rasulullah pernah melarang bahwasanya tidak boleh melapisi tembok-tembok dengan kain. Lantas kata Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa begini? Apa kata Abdullah bin Umar? Kami dikalahkan oleh kaum mama-mama.
Jadi kaum mama-mama mendesak agar dibuat hiasan dengan menutupi dinding dengan kain-kain supaya indah. Kan biasa kita lihat kalau orang walimah itu ada kain-kain, ya, terutama tempat akad pernikahannya. Itu sebenarnya nggak dibolehkan. Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansari, kalau begitu aku pulang. Aku nggak mau masuk. Pulanglah Abu Ayyub Al-Ansari. Padahal terkait dengan dinding ditutupi oleh keluarganya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi khafidin, kita boleh untuk tidak datang apabila walimah tersebut seperti ada dangdutnya, ya, maka kita nggak dibolehkan. Antum juga apabila antum walimahan sudah melobi orang tua, ternyata orang tua tidak mau. Pokoknya nak, kau hanya punya dua pilihan. Kamu nikah pakai keyboard atau tak nikah. Hanya ada dua pilihan. Pilih. Mau kawin nggak? Kalau mau nikah, harus pakai keyboard. Kalau enggak, mendingan kau nggak usah nikah. Maka ikhwafiddin, untuk dilema ikhwan seperti ini, ya sudahlah, banyak istighfar, minimal diminimkan. Coba dilobi lagi. Biasanya mungkin keyboardnya dari pagi sampai pagi. Misalnya ini. Atau biasanya keyboardnya keyboard mak lampir misalnya. Ya kan? Maka dilobi. Mak, gimana kalau keyboardnya dari jam 1 sampai asar aja gimana mak? Dan jangan pakai mak lampir lah mak. Itu bencong. Nah, begitu misalnya. Dilobi, diminimkan. Dah. Udahlah. Lanjutkan saja. Dan kalau bisa jangan diundang kawan-kawan yang sudah tahu kalau keyboard itu tak dibolehkan. Karena kasihan mereka datang nanti akhirnya makannya tidak enak, mau pulang bagaimana, kan dilema jadinya. Udahlah, antum nikah saja tanpa mengundang. Dan ikhwan-ikhwan pun yang mengetahui ternyata ada temannya nikah pakai keyboard, jangan dicerewetin. Percuma aja, sudah ngaji 5 tahun masih keyboard juga. Ada yang seperti itu, ikhwafiddin. Kita harus maklumi mereka. Pernikahan itu bukan hanya ikhwan akhwat klek selesai. Tapi ini di belakangnya ada 2 keluarga besar. Kita harus maklumi mereka. Ada seorang akhwat kejadian seperti itu. Dia cerewetin akhwat yang lain. Karena apa? Kebetulan akhwat tersebut tidak bisa menampik permintaan keluarga harus pakai keyboard. Jadi bagaimana ikhwafiddin? Dia cerewetin lah. Ternyata di saat dia menikah, dia juga seperti itu. Gak bisa bilang apa-apa. Kan sayang, ikhwafiddin. Makanya ikhwafiddin, kita harus banyak memaklumi teman-teman kita. Kalau dia mungkin gak mau, tapi keluarganya bagaimana? Ya. Silakan. Salam. Tapi nggak ada hadiah ya? Iya. Ya. 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 Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, perhatikan. Ada 110 lebih hadis yang terkait dengan dilarangnya keluar memberontak seorang pemimpin. Dan tidak ada satupun hadis yang membolehkan. Yang membolehkan ucapan pendapat dan sebagainya. Tapi lebih 110 hadis. Baik. Bagaimana kalau
kalau seandainya pemimpin tersebut yang bukan melakukan hukum Islam. Ikhwafiddin, perhatikan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ikhwafiddin, kafir di sini ada bertingkat. Apabila seorang pemimpin dia yakini bahwa hukum yang bukan hukum Islam lebih afdol daripada hukum Islam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau kita tahu dia begitu. Kedua, apabila dia meyakini hukum Islam itulah yang terbaik, tetapi dia tidak sanggup untuk menerapkannya, maka orang ini orang fasik. Makanya man lam yakum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Baik. Kita lihat dari kata-kata man. Wa man lam yahkum, dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Perhatikan ikhwatiddin, maka dia kafir. Kata-kata man, kalau orang-orang Khawarij selalu menembakkan kata-kata man ini hanya untuk pimpinan negara. Padahal man ini, ikhwatiddin, semua yang mencakup man, yaitu manusia. Kalau kita katakan wa man lam yahkum, barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, tu murtad. Maka ingat, man ini umum. Dan ingat, hukum Islam itu tidak hanya satu. Tidak hanya terkait dengan masalah kisos, tidak hanya terkait masalah potong tangan, enggak. Tapi terkait mulai dari masalah toharoh sampai masalah negara. Katanya, apakah jilbab hukum Islam? Belum enggak. Jilbab hukum Islam. Baik. Seorang suami, bukankah dia pemimpin keluarga? Dia hakim, dia pemimpin keluarga. Kalau ada seorang suami, dia biarkan istrinya tak pakai jilbab keluar rumah, apakah suami ini seorang yang berhukum dengan hukum Islam? Tidak. Apakah Anda berani mengatakan si suami ini murtad? Enggak. Berarti kalau Anda katakan setiap orang yang nggak berhukum Islam maka dia kafir murtad, berarti banyak kaum muslimin yang kafir murtad karena man tadi itu. Barang siapa? Barang siapa? Misalnya ini, kalau ada orang yang nggak sholat, apakah dia mengabaikan hukum Islam? Mengabaikan hukum Islam. Ada orang tua, dia sudah punya anak 7 tahun usianya, tapi tak dia suruh anaknya sholat. Apakah dia berhukum dengan hukum Islam? Hah? Tidak. Apakah dia murtad? Kalau Anda katakan yang tidak berhukum dengan hukum mengkisos dan memotong tangan itu murtad, berarti orang tua yang tak menyuruh anaknya 7 tahun sholat, dia juga berarti murtad. Berani? Konsekuensinya berbahaya, ya Khofiddin. Akhirnya banyak kaum muslimin dikafirkan. Berapa banyak kaum muslimin yang tak menyuruh anaknya sholat, padahal anaknya sudah sholat, sudah berusia 7 tahun. Jangankan anak, dianya mungkin nggak sholat. Dan ingat, perintah untuk menyuruh anak usia 7 tahun sholat itu merupakan hukum Islam. Hukum Islam nggak itu? Hukum Islam. Jadi Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, mereka tidak kafir. Apalagi sampai fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih, okelah berselisih. Boleh nggak kita keluar memberontak pemimpin? Kan dikembalikan faruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Sekarang mana ada ayat dan hadis yang jelas yang mengatakan boleh memberontak kepada penguasa? Silahkan sebutkan. Hadis ya, bukan pendapat.
ada ikhwatiddin. Ya, tidak ada. Yang ada tak membolehkan. Apa kata Rasulullah? Wa in akhadha malak wa daraba zahrak, walaupun dipukul punggungmu dan walaupun dirampas hartamu, minta hakmu kepada Allah dan berikan hak mereka. Apa kata Rasulullah? Nanti satu zaman akan muncul pemimpin-pemimpin. Hati mereka, kulubum ka kulubus syayatin, hati mereka seperti hatinya setan. Hati mereka seperti setan. Sahabat kan panas ini. Rasulullah, boleh nggak kita merontak? Kata Rasulullah, nggak boleh. Ma'aqama fikumus shalah, selama mereka sholat. Sampai seperti itu. Sekarang, apakah ada pemimpin kita sekarang yang hatinya seperti setan? Iya. Satu lagi. Ketika Rasulullah mengatakan akan muncul satu zaman, khairu a'immatikum, sebaik-baik imam kalian, pemimpin kalian, yaitu mereka yang mendoakan kalian, kalian juga mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin yaitu mereka yang melaknat kalian, kalian juga melaknat mereka. Melaknat. Misalnya Pak Jokowi mengatakan kepada kaum muslimin, kaum muslimin, terlaknat kalian. Ada pernah? Maka masyarakat pun, bapak yang terlaknat. Ada? Ada sampai seperti itu? Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau sampai seperti itu, afala nunabiduhum, boleh nggak kami lawan dia dengan senjata? La, kata Rasulullah, nggak boleh. Ma'akamu fikum sholat, selama mereka masih sholat. Sampai seperti itu. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, memang betul. Justru tidak ada satupun yang membolehkan. Pertanyaan antum buat panas. Dan itu mengeluarkan banyak energi. Apakah termasuk penyakit hati jika ada sebagian orang yang mengaku salafi mengatakan sebagian salafi lain tidak berjalan di atas hak dan di atas manhaj yang ulama kibar? Ikhwatiddin begini, ikhwatiddin. Perhatikan, penyakit ini yang banyak di kalangan para salafiyin. Mereka hanya mengambil satu pendapat ulama. Ulama salafiyin itu banyak, bukan hanya satu. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Syekh Saleh Fauzan itu bukan ulama manhaj. Itulah dia. Bukan ulama manhaj. Jadi manhaj nggak bisa diambil dari Syekh Saleh Fauzan. Para kibar ulama Saudi. Syekh Muhsin Al-Abbad bukan ulama manhaj. Jadi ulama manhaj yang mana? Hanya Syekh Robi. Begitu ikhwatiddin. Ya. Jadi permasalahan ini dikarenakan ta'assub dengan salah seorang ulama. Ulama salafi itu banyak, Masya Allah. Di Makkah, di Madinah, banyak ikhwatiddin. Dan mereka saling memberikan rekomendasi. Syekh Muhsin Al-Abbad, Syekh Saleh Suhaimi, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Masya Allah, banyak ikhwatiddin. Syekh Abdul Razak bin Muhsin Abbad, banyak yang ulama. Dan memang akidah mereka terpercaya dan mendapat rekomendasi dari kibar ulama. Itu ikhwatiddin. Jadi kalaupun, jadi lantas gimana Ustadz reaksi kita kalau kita dikatakan seperti itu? Biarkan saja. Biarkan saja. Karena setiap tuduhan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menasihat pemimpin yang zalim padahal sudah disampaikan namun dia tidak berubah dan dia tidak merasa menzalimi? Itu tadi ikhwatiddin. Ya,
tugas kita hanya memberikan nasihat. Makanya Rasulullah katakan, afdalul jihad, sebaik-baik jihad adalah yaitu menyebutkan ucapan ataupun perkataan yang benar, menasihati, menyebutkan ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zolim. Ingat, di hadapan pemimpin yang zolim, bukan di mimbar, bukan dikoar-koarkan di mimbar. Mengapa demikian, ikhwatiddin? Kenapa? Karena yang seperti ini membutuhkan keberanian. Dia bisa langsung ditangkap, ya, langsung bisa ditangkap. Jadi bagaimana? Kalau dia menzolimi, ikhwatiddin, ketahuilah, kezoliman itu dikarenakan ulah kita sendiri, masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, walam yamna'u zakata amwalihim, walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah mereka enggan membayar zakat, illa ukhidhu bis-sinin. Afan, ini apakah zakat atau mengurangi timbangan? Lupa saya dua hadis ini, ya. Tidaklah mereka mengurangi timbangan atau mereka enggan membayar zakat, illa ukhidhu bis-sinin. Oh, mengurangi zakat, membayar mengurangi timbangan. Illa ukhidhu bis-sinin, kecuali mereka akan ditimpa musim paceklik, wasyiddatul ma'unah, dan kesulitan ekonomi, wajaur sultan alaihim, dan akan diangkatkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya Allah katakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin bagi orang yang zalim juga. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, mengapa pada zaman kamu seperti ini kondisinya? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pada saat pemerintahan Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyat orangnya seperti saya. Tetapi ketika saya menjadi pemimpin, yang menjadi rakyatnya seperti anda ini. Makanya ikhwatiddin, pemimpin itu kata Ibnu Abbas adalah cerminan dari masyarakatnya. Kalau kita mau memiliki pemimpin yang soleh, maka solehkan diri kita terlebih dahulu. Itu ikhwatiddin. Makanya kalau kita ingin menegakkan agama Islam di bumi NKRI kita yang tercinta ini, apa kata para ulama? Aqimuddin fi nufusikum, tegakkan agama pada diri kalian, tuqamu fi ardikum, maka akan tegak di bumi kalian. Karena ikhwatiddin, kalau masyarakatnya belum siap menerima hukum Islam, maka ketika hukum Islam tegak, orang muslimlah yang pertama sekali nanti yang akan demo, nggak menerima hukum Islam atas nama HAM nanti kan. Tidak boleh seorang laki-laki yang sholat di rumahnya sendiri, harus sholat ke masjid, nanti akan demo, terutama orang-orang yang sholat. Jadi ikhwatiddin, jadi kesimpulan bahwasanya pemimpin merupakan cerminan masyarakat. Wah, ini sudah lebih target ini. Sudah mulai pusing saya. Sarannya istirahat dulu. Istirahat kita ya. Satu lagi lah, udah terbuka ini. Bagaimana sikap kita, tindakan kita tentang pembakaran bendera tauhid? Wah, tak. Bentar. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Membakar bendera tauhid artinya membakar bendera yang ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana sikap kita? Ikhwatiddin, da'na an kalimat tauhid. Udah, kita nggak usah cerita masalah yang lengkap. Ada bendera tulisannya Allah, hanya Allah saja, nggak pakai asyhadu ada. Allah dibakar
yang harus kita lakukan? Marah nggak? Marah, masa nggak marah? Tetapi apa yang terpenting dari marah, ikhwatiddin? Apa yang terpenting dari marah? Bendera itu, ikhwatiddin, itu merupakan lambang kaum muslimin. Ana ada kalimat tauhidnya. Saya tanya pada antum, kalau antum pergi ke suatu tempat, ada seorang anak atau seorang diambilnya bendera merah putih, dipijak-pijaknya depan antum, marah nggak antum sebagai orang Indonesia? Marah nggak? Marah. Sedikit, masih banyak nggak marah. Marah, ikhwatiddin. Padahal nggak ada kalimat tauhidnya. Oke lah, nggak usah bendera. Antum punya peci kan? Ada lobi, ada peci. Sudah. Datang seorang, diambilnya peci antum, dipijak-pijaknya. Marah nggak? Kenapa marah? Kan kupijak pecimu, bukan kepalamu. Begitu. Hah? Ini kamu sama, artinya menghina saya. Ini peci saya, belum lunas. Apalagi terkait dengan agama kita. Tetapi ada satu hal yang penting, ikhwatiddin. Kita itu suka yang namanya simbolis. Kita bicara masalah bendera dulu. Memang benar, bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hitam dan putih dalam hadis yang sahih. Tapi ketahuilah, sepengetahuan saya, tidak ada hadis sahih yang menyatakan ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang ada dalam hadis sahih, bendera Rasulullah atau panji Rasulullah itu warnanya putih dan hitam. Tapi sepengetahuan saya nih, ya, tidak ada hadis yang sahih yang saya temukan yang di situ menyebutkan di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ada bendera Saudi Arabia. Itu dia. Ingat ya. Baik. Selesai masalah bendera. Udah. Nah, sekarang ikhwatiddin, kita masuk kalimat tauhid. Kita marah kan gara-gara kalimat tauhidnya. Berapa banyak orang-orang Indonesia, orang-orang muslim yang ketika mengucapkan kalimat tauhid sambil joget-joget. La ilaha illallah. Kira-kira ini penghinaan apa tidak? Rela kita, ikhwatiddin. Dia berzikir mengucapkan kalimat tauhid sambil berbuat seperti itu. Ini yang harus tegakkan. Ketika seorang muslim menghanyutkan sajian-sajian, bukankah ini jelas melanggar tauhid? Kenapa jarang yang marah? Bahkan banyak yang mendukung dengan alasan melestarikan budaya. Ikhwatiddin, memang tak ada kalimat tauhid di situ, tapi dia telah menginjak-injak kalimat tauhid secara amalan. Ini yang harus kita berantas. Kita berantas kesyirikan, itu merupakan tanda ghirah kita terhadap kalimat tauhid. Bukan dibiarkan. Jadi kita secara simbolis kita marah. Tapi ketika ada orang yang melanggar kalimat tauhid, tidak ada simbolisnya, kita merasa tenang-tenang saja. Ini keliru, ikhwatiddin. Bukan berarti tadi boleh saja, bukan berarti boleh. Tetap nggak boleh. Tapi yang terpenting adalah kita hormati, kita hunjamkan kalimat tauhid tersebut dengan cara menegakkan akidah, menegakkan tauhid dalam dada kita, keluarga kita, masyarakat kita. Itu yang penting. Saya nggak mau katakan takbir, nggak mau. Itu ikhwatiddin, dan itu yang terpenting. Bukan hanya simbolis. Nanti kalau bendera lah, ikhwatiddin. Nanti bendera itu ada yang buat kalimat tauhid di t-shirtnya, di baju singletnya, di baju kaosnya. Masya Allah. Terus kalau kamu masuk WC gimana? Buka baju. Ketika kamu buang air gimana? Itu mau dikemanakan? Kalimat tauhid yang kamu sablon di kaos-kaos kamu itu. Kalimat tauhid yang kamu ikat di kepala kamu. Ketika kamu masuk WC, ketika kamu marah-marah, ketika kamu
cerca-cerca. Di situ ada kalimat tauhid. Ketika kamu mengibarkan kalimat tauhid, udah lama capek, akhirnya kalimat tauhidnya ke tanah. Gimana jadinya? Ke tanah dia, oh capek gini-gini terus kan. Akhirnya ke tanah. Gimana jadinya? Makanya khafidin rahimallah wa iyyakum, sikap kita sebagai seorang muslim yang terpenting yang utama menegakkan kalimat tauhid, menegakkan tauhid pada diri kita, keluarga kita, memberantas kesyirikan. Adapun ini memang tak sopan lah kalau dia bakar tuh kalimat tauhid. Memang tak sopan. Kita harus kasih dia dakwah. Ya. Dan juga ikhwatiddin membela kalimat tauhid bukan dengan cara demonstrasi, tapi dengan cara memberantas kesyirikan. Seperti perdukunan diberantas. Apalagi misalnya jimat-jimat diberantas. Apalagi pelet-pelet diberantas. Ini peletnya bukan pelet ayam ya. Bukan. Pelet itu pengasih. Bagaimana sabda Rasulullah, innamat tiwalah waruko wa tamam syirkun. Sungguhnya pelet-pelet, jimat-jimat dan mantra-mantra itu adalah syirik. Singapore imports 90% of its food. Imagine that. This aqua organic system was really designed with sustainability in mind. This journey that will bring us to a more sustainable future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقل الحديث